Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para sahabat Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Para sahabat Rasulullah SAW berjihad di jalan Allah SWT. Mereka melakukan itu mencari karunia Allah SWT. Kita akan membaca sahabat atau membaca kisah tentang para sahabat ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis nomor 4047. Sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Rasulullah SAW, Khabbab bin Al-Arat. Hajanna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabtagi wajah Allah. Kami mengharapkan wajah Allah. Wajib ajruna Allah. Maka tetaplah pahala kami atas Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minna man madha aw dhahab lam ya'kul min ajri syai'an. Di antara kami ada yang telah meninggal dunia, belum sempat memakan sedikit pun, merasakan sedikit pun pahalanya di dunia ini. Kana minhum Mus'ab bin Umair. Di antaranya adalah sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Qutila yauma Uhud. Terbunuh saat perang Uhud. Lam yatruk, tidak mempunyai apa-apa, illa namira, kecuali hanya baju yang dia kenakan, baju bergaris hitam dan putih yang dia kenakan. Kunna idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijalah. Jika kami tutupi kepalanya dengan kain itu, dengan bajunya itu, nampak kakinya. Wa idza ghuttiya biha rijalah kharaja ra'suhu. Jika kami tutup kakinya, kami tarik ke bawah, nampaklah kepalanya, wajahnya. Faqala lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda kepada kami, ghattu biha ra'sahu wa ja'alu ala rijlihi al-idkhir, atau qala alqu ala rijlihi min al-idkhir. Maka Rasul mengatakan, tutuplah kakinya dengan rerumputan, bajunya naikkan, tutuplah wajahnya dengan bajunya. Maka kata sahabat Khabbab, wa minna man qad aina adlahu thamaratuhu fahuwa yahdibuna. Di antara para sahabat Rasulullah SAW, di antara kami ada yang merasakan pahala di dunia, mendapatkan kenikmatan, mempunyai kebun kurma, matang, dipetik, dipanen, dimakan. Kita akan membaca penjelasan hadis ini. Arada ashabu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'amalihim ridallahi subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diinginkan para sahabat Rasulullah SAW dalam amal-amal mereka. Walam yas'au ila syai'in min mata'id dunya bal ibtaghu al-ajra min Allah ta'ala. Fatamma bihim nurullahi fil alamin. Mereka hanya mengharapkan wajah Allah dalam amal-amal mereka, sehingga sempurnalah pada mereka cahaya Allah dalam alam semesta ini. Mereka disebut oleh Allah SWT sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Mereka disebut oleh Allah SWT radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha pada Allah. Itulah para sahabat Rasulullah SAW. Beramal soleh karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi hadal hadis yukhbiru Khabbab bin Al-Arat. Sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, sahabat Khabbab, menceritakan dalam hadis ini an hali ashabi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan para sahabat Rasulullah SAW. Wa annahum hajaru, mereka berhijrah. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhijrah min Makkah ilal Madinah, dari kota Mekah menuju kota Madinah. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka cari? Ibtigha'a wajhillahi ta'ala la lidunya. Mereka tidak menginginkan dalam hijrahnya, dalam amal solehnya mereka, bukan untuk dunia, namun untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Qal
فوجب أجر المهاجرين على الله بما أوجبه سبحانه بوعده الصدق لا وجوبا عقليا بحيث يكون العبد ملزما لرب سبحانه وتعالى إذ لا يجب على الله شيء تعالى عن ذلك وتقدس في عليائه. Mereka mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Pahala telah ditetapkan bagi pada sahabat-sahabat yang muhajirin oleh Allah SWT. Di mana Allah SWT telah menjanjikan dengan janjinya yang benar. Bukanlah suatu kewajiban, keharusan dari Allah SWT secara akal bagi kita. Jika kita melakukan sesuatu, ada orang melakukan sesuatu dengan janji kita akan memberikan sesuatu seperti itu. Ta'ala Allah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang demikian. Bihaitsu yakunul abdu mulziman lirabbi. Seorang hamba tidak mengharuskan Allah SWT untuk memberikan balasan atas apa yang dilakukannya. Allah mengharuskan Allah memberikan kepadanya. Idza yajibu 'ala Allah syai'un, tidak wajib bagi Allah untuk membalasnya. Ta'ala an dzalika, Maha Suci Allah SWT. Wa taqaddasa fi 'aliyai, Maha Suci Allah dalam ketinggiannya. Wa qauluhu hadza muwafiqun liqauli ta'ala, ini seperti yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah taala firman wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, barang siapa keluar dari rumahnya dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikuhul maut, lalu dia mendapatkan kematian, thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana Khabbab radhiyallahu anhu anna minhum man mata wa lam ya'khud minal ghanaim. Dan dari para sahabat Rasulullah SAW ada yang telah mati belum mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Au mata'id dunya, atau belum merasakan kenikmatan perbendaharaan dunia. Allati futihat 'alal muslimin ba'da dzalika syai'an, sedikit pun belum merasakan ghanimah, harta rampasan perang setelah peperangan berikutnya yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Bal qasara nafsahu an syahwatiha liyanalaha muwaffarah fil akhirah. Mereka mengharapkan pahala mereka tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syahwat mereka arahkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin pahala-pahala mereka disimpan, dibalas oleh Allah di surga Allah Subhanahu, di akhirat kelak. Surga Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalikal ladzi salima lahu ajru amalihi kullihi. Maka yang demikian itu menjadikan pahala mereka sempurna, yaitu selamat pahala mereka 100% akan diberikan di akhirat. Wa min haula'i man nala min mata'il hayatid dunya. Namun di antara para sahabat Rasulullah ada juga yang mendapatkan kenikmatan kehidupan dunia. Wa hum alladziina aina'at thamaratuhum fahum yajnauna minha. Mereka punya kebun kurma, mereka memetik kurma mereka yang telah masak. Wa minal ladziina lam ya'khudhu min ujurihim ad-dunyawiyyah syai'an, di antara para sahabat Rasulullah yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia, belum mendapatkan dari pahala-pahala dunia, adalah sahabat Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi radhiyallahu anhu. Wa qad istushhida yawma Uhud, qatalahu Abdullah bin Qami'ah wa lam yakun yamliku illa namira. Di antaranya ada sahabat Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair, yang tidak mempunyai apa-apa, terbunuh dalam perang Uhud. Terbunuh dalam perang Uhud hanya memiliki namira, wahia rida, baju, fihi khututun bayadun wasudun, baju bergaris hitam dan putih, wa kanat qasira, yang pendek. Hatta innahum indama ja'u liyukaffinuhu biha, di mana tatkala para sahabat lainnya hendak mengkafani sahabat Mus'ab dengan bajunya itu, lam takfihi, tidak mencukupinya. Fakanu idza ghattau biha ra'saha dhaharat qadama, kakinya akan nampak jika kepalanya ditutup, wajahnya ditutup. Wa idza ghattau biha qadamai, jika kakinya ditutup, dhaharat ra'suhu,
kepalanya nampak. Fa'amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam an yughattu biha ra'sahu. Rasul memerintahkan agar bajunya menutupi wajahnya. Wa yadha'u ala rijlihi al-idkhir wa huwa ushbun ma'rufun bi tibi ra'iha. Kakinya ditutupi dengan rumput yang dinamakan dengan rumput al-idkhir, yaitu rumputan yang harum baunya. Saudaraku, wabil hadis, dalam hadis ini bayanu fadilah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, keutamaan sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu terdapat dalam hadis ini. Wabihi annal kafan, dalam hadis ini pelajaran kain kafan idza daqa 'anil mayyit, jika sempit, kana taghdiyatu wajhi, menutup wajahnya, wa ra'si, kepalanya, aula, maka lebih utama menutupi kepala dan wajahnya, ikraman lil wajhi, untuk memuliakan wajahnya, wa satran, menutupi lima yadhar alaihi min taghayyuri mahasinhi, wa in daqa 'anil wajhi wal aura budi'a bi satril aura, maka menutupi wajahnya, menutupi kepalanya lebih utama untuk memuliakan wajah, menutupi apa yang nampak padanya dari keindahannya, perubahan keindahannya. Dan wa in daqa 'anil wajhi wal aura wudi'a bi satril aura, jika sempit, ya, tidak mencukupi wajah dan aurat, mana yang dipilih? Jika tidak cukup wajah atau aurat, maka dimulai dengan menutup aurat terlebih dahulu. Saudaraku, marilah kita senantiasa berjihad di jalan Allah, beramal saleh, mengharap wajah Allah SWT. Semoga Allah menyempurnakan pahala kita di akhirat kelak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.